Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia atau biasanya disingkat dengan KSPI, Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia. Adapun agenda bahasanya dalam materi kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini, kita awali dari pendahuluan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan dengan bahasan mengenai entitas dengan akuntabilitas publik, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik, dan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai perpindahan antar pilar standar akuntansi keuangan, serta yang terakhir adalah berkenaan dengan entitas syariah dan transaksi syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini didefinisikan sebagai seperangkat standar yang dalam hal ini mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Nah, PSAK itu disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sehingga dengan adanya kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini, tentunya diharapkan laporan keuangan yang ada di Indonesia dapat lebih transparan dan dapat dipahami oleh para pengguna, termasuk dalam hal ini investor, kreditor, dan regulator. Pada tanggal 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dari Ikatan Akuntan Indonesia ini telah mengesahkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia, di mana kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Dan perlu diketahui bahwa tujuan diterbitkannya dokumen tentang kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini sebenarnya adalah yang pertama untuk mengatur pilar standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Dan yang kedua yaitu untuk mengatur kriteria terkait dengan masing-masing pilar standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga yaitu mengatur standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk setiap pilar dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Serta yang terakhir adalah mengatur persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar standar akuntansi keuangan ke pilar standar akuntansi keuangan lainnya. Ada 4 pilar standar akuntansi keuangan yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu pilar pertama adalah standar akuntansi keuangan internasional yang ini sebenarnya mengadopsi secara penuh dari IFRS atau International Financial Reporting Standard. Sedangkan pilar yang kedua ini adalah SAK Indonesia atau kita banyak menyebutnya sebagai SAK umum dan ini biasanya melakukan konvergensi terhadap IFRS menyesuaikan dengan kondisi dari lokal Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga terkait dengan pilar SAK ketiga adalah SAK entitas privat atau SAK Indonesia untuk entitas privat. Nah, ini sebenarnya
SAK-EP ini menggantikan terhadap SAK Indonesia, yaitu SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, atau kita mengenalnya sebagai SAK etap. Artinya, SAK etap ini dianggap tidak berlaku lagi dan digantikan dengan SAK EP atau SAK entitas privat. Dan pilar yang keempat yaitu SAK IMKM atau istilah formalnya adalah SAK Indonesia untuk entitas mikro kecil dan menengah. Nah, sedangkan entitas yang melakukan transaksi syariah ini pada prinsipnya harus tunduk pada standar akuntansi keuangan syariah, baik dengan menggunakan SAK Indonesia, SAK EP, SAK etap, ataupun SAK IMKM. Namun untuk SAK syariah ini tidak diberlakukan untuk SAK internasional. Nah, siapa yang dimaksud dengan entitas syariah? Ini merupakan entitas yang dalam hal ini melakukan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan pada paparan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini terdiri dari 4 pilar, di mana pilar pertama adalah SAK internasional, pilar kedua adalah SAK Indonesia atau SAK umum, pilar ketiga adalah SAK entitas privat yang dalam hal ini menggantikan SAK etap, dan pilar keempat adalah SAK IMKM. Dan ini semua pilar tersebut, baik pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat merupakan kerangka konseptual atau prinsip pervasif. Artinya, merupakan suatu prinsip yang mewajibkan perusahaan untuk mempraktekkan pertimbangan akuntansi yang dalam hal ini menciptakan laporan keuangan yang andal serta relevan. Dan dalam hal tersebut, kita didasarkan juga pada PSAK syariah yang dalam hal ini dapat diberlakukan untuk pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat. Dapat kita ketahui bahwa sebenarnya dalam pilar standar akuntansi keuangan itu sangat berkaitan erat, di mana dapat dimulai dari standar akuntansi keuangan yang paling rendah yaitu SAK IMKM, lalu naik ke atasnya yaitu SAK EP atau entitas privat atau pengganti dari SAK etap, lalu naik ke atas yaitu SAK Indonesia atau SAK umum, dan naik kepada SAK internasional. Dan dalam hal ini sebenarnya SAK internasional dengan SAK Indonesia itu saling berkolaborasi, namun yang membedakan adalah SAK internasional ini full adoption dari FRS, sedangkan SAK Indonesia ini konvergensi karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan penjelasan terkait dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional ini merupakan pernyataan standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi atau ISAK yang dalam hal ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mengadopsi secara penuh terhadap IFRS Accounting Standard yang telah diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Dan ini terdiri dari standar pelaporan keuangan internasional, ada standar akuntansi internasional, ada interpretasi IFRIC atau International Financial Reporting Interpretation Committee, dan ada interpretasi SIC atau Standard Interpretation Committee. Nah, SAK internasional ini merupakan hasil penerjemahan dari IFRS Accounting Standard dan tidak ada terdapat modifikasi atau penyesuaian dari IFRS standar yang diterbitkan oleh IASB tersebut. Artinya mutlak sama persis dengan IFRS, hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja.
Sedangkan SAK Indonesia atau SAK umum ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan dan juga interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya sepanjang peraturan regulator terhadap pasar modal tersebut itu tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, ataupun kondisi. Dalam artian bahwa SAK Indonesia ini merupakan standar akuntansi keuangan yang menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. SAK Indonesia ini sebenarnya merupakan konvergensi IFRS Accounting Standard yang diterbitkan oleh IASB. Konvergensi SAK ke IFRS ini dilakukan dengan menerbitkan yang namanya SAK Indonesia yang mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi Indonesia. Dalam artian yang membedakan antara SAK internasional dengan SAK Indonesia atau SAK umum ini adalah kalau SAK internasional itu full adoption dari IFRS. Artinya dia menerjemahkan dari IFRS tersebut ke dalam bahasa Indonesia sehingga istilahnya adalah SAK internasional. Namun SAK Indonesia ini merupakan hasil konvergensi dan dilakukan konvergensi dari IFRS yang dalam hal ini ada penyesuaian untuk mengakomodasi mengenai kondisi di Indonesia. Kondisi tersebut antara lain adanya beberapa IFRS yang tidak diadopsi di Indonesia karena tidak relevan dan adanya beberapa modifikasi persyaratan dalam IFRS Accounting Standard. Sehingga SAK Indonesia ini juga mengakomodasi beberapa PSAK dan ISAK yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal Indonesia mengenai ketentuan dalam pelaporan keuangannya. SAK berikutnya adalah SAK entitas privat atau yang menggantikan terhadap SAK etap. Bahasa bakunya yaitu SAK Indonesia untuk entitas privat atau SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan ini merupakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan oleh entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud. SAKEP atau SAK etap ini sebenarnya berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun juga berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sepanjang otoritas yang berwenang ini membuat regulasi yang mengizinkan terhadap penggunaan SAKEP atau SAK etap tersebut bagi entitas yang akuntabilitas publik tersebut itu menginginkan untuk menggunakan SAKEP atau SAK etap dalam laporan keuangannya. Nah, untuk SAK entitas privat yang menggantikan SAK etap ini merupakan konvergensi dari IFRS for Small and Medium Enterprise yang diterbitkan oleh IASB dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dan juga dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK umum. Nah, SAK entitas privat ini akan menggantikan SAK etap yang mulai berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini yang diperkenankan. Sehingga dalam hal ini maka SAK etap itu tidak berlaku lagi pada 1 Januari 2025 digantikan dengan SAK entitas privat. Nah, perbedaan dengan SAK umum atau SAK Indonesia yaitu untuk SAK umum atau SAK Indonesia ini sama menggunakan konvergensi dari FRS tapi
untuk yang SAKEP ini konvergensinya dari FRS itu adalah yang small medium enterprise-nya, bukan kepada bisnis yang besarnya. Sedangkan SAK IMKM atau SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ini merupakan SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Nah, SAK-MKM ini dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi MKM sepanjang otoritas berwenang itu membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan standar akuntansi keuangan MKM ini sebagai dasar dalam pelaporan keuangannya. Nah, SAK-MKM ini merupakan standar yang paling sederhana untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan IMKM. Kalau kita sederhanakan terkait dengan penggolongan entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik, maka kita lihat definisi dari entitas masing-masing tersebut di mana dalam entitas ini kalau terdaftar atau proses terdaftar di pasar modal atau mengelola dana masyarakat, maka itu disebut sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Namun kalau tidak terdaftar atau tidak memiliki proses terdaftar di pasar modal atau tidak mengelola dana masyarakat, itu dinamakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, terkait dengan entitas dengan akuntabilitas publik ini dapat menggunakan SAK internasional, di mana ini menyesuaikan dengan peraturan regulator pasar modal dan juga dapat menggunakan SAK Indonesia kalau dipersyaratkan. Sedangkan terkait dengan SAKEP atau SAK ETAP bahkan SAK MKM sehubungan dengan entitas dengan akuntabilitas publik ini untuk penerapannya itu harus ada izin dari regulator yang menyatakan bahwa entitas dengan akuntabilitas publik tersebut itu dapat menggunakan landasan menggunakan SAKEP atau SAK ETAP atau SAK MKM dalam laporan keuangannya. Senyampang tidak ada izin dari regulator tersebut, maka untuk entitas dengan akuntabilitas publik tersebut itu harus menerapkan SAK Indonesia atau SAK internasional. Sedangkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, ini dapat menerapkan SAK Indonesia dan juga SAK EP atau SAK ETAP. Dan kalau untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang mikro, kecil, dan menengah, ini dapat menggunakan tambahannya yaitu SAK IMKM. Sehingga untuk entitas tanpa akuntabilitas publik mikro, kecil, dan menengah itu ada 3 pilihan. Mau menggunakan SAK Indonesia, mau menggunakan SAK EP atau ETAP, atau mau menggunakan SAK IMKM. Ini adalah beberapa buku standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia, yaitu ada SAK Internasional, ada SAK Indonesia atau Standar Akuntansi Indonesia yang dalam hal ini banyak orang menyebutnya sebagai SAK umum dan juga ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk entitas privat atau kita menyebutnya SAKEP di mana SAKEP ini akan menggantikan SAK ETAP atau SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selain itu juga ada SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang biasanya kita menyebutnya sebagai SAK IMKM. Dan yang terakhir yaitu SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dapat diberlakukan untuk semua SAK atau semua standar akuntansi keuangan terkecuali untuk SAK internasional.
Bahasan berikutnya adalah terkait masalah entitas dengan akuntabilitas publik, di mana entitas itu dianggap memiliki akuntabilitas publik jika saja yang pertama instrumen utang atau instrumen ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik atau entitas tersebut itu sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik seperti bursa efek domestik atau bursa efek luar negeri atau pasar over the counter atau dalam istilahnya adalah OTC, di mana OTC ini merupakan pasar perdagangan yang tidak berfungsi sebagai bursa saham tradisional, sedangkan pasar ini terdesentralisasi atau tidak memiliki lokasi fisik yang pasti dan dalam hal ini memanfaatkan jaringan pialang atau pedagang saham dan bukan teknologi mesin pencocokan yang digunakan oleh bursa. Termasuk dalam hal ini adalah pasar lokal ataupun pasar regional. Nah, atau entitas memiliki akuntabilitas publik itu jika entitas tersebut itu menguasai aset dalam kapasitasnya sebagai fidusia atau pengelola dana masyarakat bagi suatu kelompok di mana pihak luar yang beragam ini sebagai usaha utamanya, yang dalam hal ini memenuhi kriteria ini biasanya adalah sebagian besar perbankan, koperasi simpan pinjam atau kredit union, perusahaan asuransi, broker atau dealer sekuritas, reksadana, dan juga termasuk bank investasi. Terkait entitas dengan akuntabilitas publik ini, terdapat dua pilar standar akuntansi keuangan yang dipergunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Apa saja pilar SAK tersebut atau pilar standar akuntansi keuangan tersebut? Yaitu yang pertama adalah pilar 1 yang merupakan standar akuntansi keuangan internasional, yang dalam hal ini berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku, itu memiliki hak untuk memilih antara SAK internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya. Dan yang kedua atau pilar kedua adalah SAK Indonesia atau banyak menyebutnya sebagai SAK umum, yang dalam hal ini berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak memiliki hak untuk memilih SAK internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya. Dan bagi entitas yang memiliki hak namun dalam hal ini memilih untuk tidak menggunakan SAK internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya, ini juga dapat menggunakan SAK Indonesia. Sedangkan terkait dengan kriteria penerapan SAK internasional, di mana dalam hal ini entitas dengan akuntabilitas publik ini dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK internasional jika entitas tersebut itu memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporannya, dan juga berhak untuk melakukan pelaporan keuangan itu sesuai dengan SAK internasional berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal yang berlaku, yang dalam hal ini memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional. Nah, entitas yang memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK internasional ini menerapkan persyaratan dalam SAK internasional untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut itu memilih untuk menerapkan SAK internasional. Jadi, saat entitas tersebut itu telah memutuskan memilih untuk menerapkan SAK internasional, maka sejak saat itulah segala bentuk persyaratan dalam SAK internasional itu harus diterapkan. Sedangkan terkait dengan kriteria penerapan SAK Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, maka dalam hal ini entitas itu dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia
jika entitas tersebut itu memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan atau memiliki akuntabilitas publik namun dalam hal ini tidak berhak untuk menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal atau tidak memiliki akuntabilitas publik namun memilih untuk melaporkan keuangannya itu berdasarkan SAK Indonesia. Nah, terkait dengan entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dalam hal ini menyusun laporan keuangan bertujuan umum ini menggunakan dasar SAK Indonesia atau SAK umum, maka menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia tersebut itu mulai periode sejak saat entitas tersebut itu memilih untuk menerapkan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK Indonesia. Sedangkan bahasan mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik, ini dalam hal ini terdapat 3 pilar standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Apa saja pilar SAK yang dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik itu? Yaitu yang pertama adalah SAK Indonesia untuk entitas privat atau SAKEP yang dalam hal ini mengganti dari SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau dikenal sebagai SAK etap. Dan ini berlaku bagi entitas yang memenuhi syarat sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik, di mana SAK entitas privat atau SAKEP ini akan menggantikan SAK etap pada saat efektif di tanggal 1 Januari 2025. Dan yang kedua yaitu SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau dikenal sebagai SAK UMKM yang berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dan memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang ketiga yaitu SAK Indonesia. Dalam hal ini SAK umum itu juga dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang menggunakan SAK Indonesia sebagai dasar pelaporan keuangannya. Terkait dengan kriteria penerapan SAK entitas privat atau SAK etap, dalam hal ini entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK entitas privat atau berdasarkan pada SAK etap jika saja entitas tersebut itu tidak memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan. Atau entitas tersebut itu memiliki akuntabilitas publik namun dalam hal ini diizinkan oleh regulator yang berwenang untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK entitas privat atau SAK etap. Dan kaitannya dengan hal tersebut itu jika entitas tersebut itu juga memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau didasarkan pada SAK IMKM. Namun dalam hal ini entitas tersebut itu memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK entitas privat atau SAK etap. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka entitas yang dalam hal ini memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umumnya itu sesuai dengan SAK entitas privat atau SAK etap, maka dalam menerapkan SAK entitas privat atau SAK etap tersebut itu dilakukan untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut itu memilih untuk menerapkan SAK entitas privat atau SAK etap tersebut.
Sedangkan kriteria dalam penerapan SAK EMKM atau entitas mikro kecil dan menengah, maka dalam hal ini entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM itu jika entitas tersebut tidak memiliki akuntabilitas publik atau memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, atau dalam hal ini melakukan pelaporan sesuai dengan SAK EMKM pada setiap saat selama periode pelaporan. Dan dalam hal ini entitas tersebut itu tidak memilih untuk menggunakan SAK entitas privat atau SAK etap sebagai dasar pelaporan keuangannya. Dan yang perlu diingat bahwa entitas yang memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umumnya itu sesuai dengan SAK EMKM, maka dalam hal ini menerapkan SAK-MKM tersebut itu untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut itu memilih untuk menerapkan SAK-EMKM tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait masalah kebijakan perpindahan antar pilar SAK. Yang dimaksudkan yaitu sebuah entitas itu dapat menerapkan perpindahan SAK dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi atau sebaliknya dari yang tinggi ke yang rendah. Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan perpindahan antar pilar SAK tersebut. Nah, kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia dalam hal ini mengatur perpindahan antar pilar SAK untuk mengakomodasi dan memperjelas syarat perlakuan akuntansi bagi suatu entitas yang dalam hal ini akan berpindah dari suatu pilar SAK dengan persyaratan lebih rendah ke PSAK dengan persyaratan yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah naik kelas. Nah, perpindahan dari pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi ke pilar SAK dengan persyaratan yang lebih rendah itu tidak diperkenankan sesuai dengan persyaratan yang sudah ada dalam masing-masing pilar SAK, kecuali dari pilar 1 ke pilar 2 atau dari SAK internasional ke SAK Indonesia. Dan itu pun jika kriteria entitas ini untuk menggunakan SAK internasional itu sudah tidak lagi terpenuhi. Dan dampak terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku setelah adanya perubahan tersebut. Untuk lebih memahami berkenaan dengan maksud dari perpindahan antar pilar SAK tersebut, maka kita mulai dari perpindahan naik pilar SAK di mana perpindahan tersebut itu dari pilar 2 ke pilar 1 atau dari SAK Indonesia ke SAK internasional. Nah, dalam hal ini ketika entitas yang menerapkan SAK Indonesia ini memiliki hak untuk memilih dalam menerapkan SAK internasional berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal yang berlaku, maka entitas tersebut itu dapat menerapkan SAK internasional untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut itu memilih untuk menerapkan SAK internasional. Dan entitas yang telah memilih untuk menerapkan SAK internasional tersebut itu menerapkan secara konsisten terkait SAK internasional untuk seterusnya sampai hak untuk memilih penerapan SAK internasional tersebut itu tidak berlaku lagi berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal. Dan entitas yang menerapkan SAK Indonesia dan kemudian menerapkan SAK internasional, maka dalam hal ini itu wajib untuk menerapkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan nomor I101
tentang adopsi perdana standar akuntansi keuangan internasional. Dan dampak atas perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukuran karena perpindahan pilar SAK tersebut itu diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam PSAK I101 tersebut. Perpindahan naik pilar SAK berikutnya yaitu dari pilar 3 ke pilar 2 atau dari SAK entitas privat atau SAK etap ke SAK Indonesia. Maka dalam hal ini entitas yang sebelumnya itu menggunakan SAK entitas privat atau SAK etap ini kemudian berpindah untuk menerapkan SAK Indonesia mengikuti persyaratan transisi yang dijelaskan dalam SAK entitas privat atau SAK etap tersebut. Dan entitas yang sebelumnya menggunakan SAK EP atau SAK etap ini kemudian menerapkan SAK Indonesia dan mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK nomor 208 yang dalam hari ini berkaitan dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sehingga akan lebih mudah untuk melakukan perpindahan naik kelas terkait dengan pilar SAK tersebut yaitu dari SAK entitas privat atau SAK etap ke SAK Indonesia. Perpindahan naik pilar SAK berikutnya yang ketiga adalah naik dari pilar 4 ke pilar 3 atau langsung ke pilar 2 yang artinya perpindahan naik pilar dari SAK IMKM yang naik ke SAK EP atau entitas privat atau SAK etap atau langsung naik ke SAK Indonesia. Dan dalam hal ini entitas yang sebelumnya menggunakan SAK IMKM kemudian berpindah untuk menerapkan SAK entitas privat atau SAK etap atau langsung ke SAK Indonesia. Ini tentunya mengikuti persyaratan transisi yang dijelaskan dalam SAK IMKM. Nah, untuk entitas yang sebelumnya menggunakan SAK IMKM kemudian menerapkan SAK EP atau SAK etap, maka harus mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukurannya sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang tercantum dalam bab 10 SAK entitas privat atau yang tercantum dalam bab 9 SAK etap. Sedangkan entitas yang sebelumnya menggunakan SAK IMKM kemudian loncat penerapannya ke SAK Indonesia, maka dalam hal ini mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukurannya sesuai dengan PSAK 208 terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Dan yang terakhir terkait dengan perpindahan antar pilar SAK adalah terkait dengan perpindahan turun pilar SAK, yaitu turun dari pilar 1 ke pilar 2 atau dari SAK internasional ke SAK Indonesia. Di mana dalam hal ini entitas yang menerapkan SAK internasional kemudian berpindah ke SAK Indonesia karena tidak memiliki hak untuk memilih menggunakan SAK internasional berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal, ini tetap harus menerapkan SAK internasional pada periode saat hak tersebut itu tidak berlaku berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal. Dan entitas baru mulai menerapkan, artinya entitas tersebut itu baru bisa mulai menerapkan SAK Indonesia pada periode pelaporan setelah periode di mana hak untuk menggunakan SAK internasional ini
tidak berlaku dan menerapkan SAK Indonesia secara konsisten seterusnya. Artinya, pada saat ada aturan yang tidak memperkenankan lagi menggunakan SAK internasional, maka pada periode tersebut itu tetap harus menggunakan SAK internasional. Dan pada periode berikutnya itu baru menggunakan SAK Indonesia dan harus konsisten penerapannya seterusnya. Nah, entitas yang sebelumnya menerapkan SAK internasional, kemudian dalam hal ini menerapkan SAK Indonesia, maka harus mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukurannya itu sesuai dengan PSAK 208 yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan sebagaimana disebutkan dalam SAK Indonesia. Bahasan terakhir dalam kaitannya dengan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini adalah berkenaan dengan entitas syariah dan transaksi syariah, di mana dalam menetapkan pilar SAK yang akan digunakan oleh entitas syariah dalam pelaporan keuangannya, maka entitas syariah ini menilai apakah entitas tersebut itu merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan dalam hal ini mengikuti persyaratan dan kriteria penerapan yang dapat digunakan oleh entitas tersebut dengan akuntabilitas publik atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang diatur dalam masing-masing pilar SAK. Nah, entitas baik itu entitas syariah maupun entitas lain yang dalam hal ini melakukan transaksi syariah yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK syariah dan ISAK syariah, ini harus menggunakan persyaratan dalam PSAK syariah dan ISAK syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan terkait dengan pernyataan standar akuntansi syariah atau PSAK syariah dan juga interpretasi standar akuntansi syariah atau ISAK syariah, ini berlaku bagi entitas syariah dan juga untuk transaksi yang dalam hal ini menggunakan prinsip syariah. Nah, PSAK syariah dan SAK syariah ini dapat diterapkan pada SAK Indonesia dan juga dapat diterapkan pada SAK entitas privat atau SAK etap, serta juga dapat diterapkan pada SAK IMKM sepanjang dalam hal ini memenuhi syarat dalam penerapan suatu transaksi yang diatur pada masing-masing pilar SAK tersebut. Namun, terkait dengan PSAK syariah dan ISAK syariah ini tidak dapat diterapkan pada SAK internasional. Dalam artian, PSAK syariah ini tidak bisa diterapkan pada SAK internasional, tapi dapat diterapkan pada pilar yang lainnya, yaitu SAK Indonesia, SAK EP atau SAK etap, dan juga SAK EMKM. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.